Pak Didit, kalau kita melihat di awal kepemimpinan Prabowo Subianto, justru presiden ini banyak melakukan kunjungan terutama di forum-forum internasional. Anda lihat urgensinya sebesar apa untuk melakukan diplomasi ekonomi ke negara-negara lain? Begini Mbak, jadi kalau kita lihat latar belakang ya, Indonesia yang tumbuh kira-kira 5% setahun ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya menjadi 8%. Di tengah apa? Di tengah eh, kondisi global geopolitik yang agak tidak menentu dan kedua juga pelemahan dari bagian-bagian tertentu di dunia. Oleh karena itu, eh, engagement atau negosiasi atau pembicaraan pada forum-forum multilateral ini sangat-sangat penting. Jadi kalau saya bisa kasih contoh bahwa G20 itu GDP dari 19 negara anggota 19 negara anggota G20 itu sekitar 87 miliar dolar, 87 triliun dolar. Artinya apa? 85% daripada GDP dunia itu ada di G20. Kalau untuk APEC, 59 triliun kurang lebih adalah GDP dari negara-negara APEC yang mana itu merupakan 60%. Jadi kalau kita lihat ini adalah dua forum yang sangat penting karena sebagian besar ekonomi dunia ada di negara-negara ini. Nah, kesempatannya pada waktu melakukan kunjungan-kunjungan pada G20 ataupun APEC bukan hanya pada forum multilateral, tetapi itu juga memberikan kesempatan pada Presiden Prabowo untuk menemui pimpinan-pimpinan negara ini on a one-to-one basis. Jadi dalam waktu singkat beliau bisa menemui pimpinan-pimpinan negara untuk membicarakan agenda bilateral. Baik, strategi apa yang menurut Anda sedang kita siapkan saat ini? Strategi kita begini, kalau kita lihat kita Indonesia mempunyai beberapa prioritas. Pertama adalah food security, kedua adalah energy security. Nah, kedua hal ini bisa kita dapatkan atau bisa kita majukan melalui forum multilateral seperti ini. Jadi kalau kita lihat misalnya di antara negara-negara di G20 maupun di negara-negara APEC, ada negara-negara yang memang sangat kuat di bidang agrikultur. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Menko Hartarto bahwa agrikultur merupakan boleh dikatakan landasan dari upaya untuk mengurangi kelaparan, mengurangi kemiskinan di Indonesia. Nah, di forum-forum multilateral seperti inilah sebetulnya Indonesia akan bisa mengengage negara-negara yang memang maju di bidang itu untuk membantu Indonesia. Sekalian Indonesia juga mengundang para investor menerangkan secara langsung apa saja yang kita lakukan untuk mengamankan investasi di Indonesia. Baik, terutama kita tahu yang disampaikan oleh Presiden fokusnya adalah untuk program makan bergizi gratis. Dan kita juga sudah lihat Brasil ini sudah melakukan yang sama dan mendapatkan investasi dari global gitu. Apakah ini juga bisa diimplementasikan di dalam negeri? Justru itu. Jadi negara Brazil adalah negara yang sangat besar, luas, menjadi salah satu negara BRICS juga. Nah, negara kita yang kita ingin lakukan adalah belajar dari Brazil, melihat apa yang telah Brazil lakukan. Brazil itu sudah melakukan dua hal. Selain melakukan makan gratis, mereka juga sudah sangat maju di bidang fuel atau energi terbarukan yang asalnya dari plant basis, jadi dari jagung. Itu sangat maju di Brazil sejak lama sekali. Nah, ini adalah dua bidang yang setidaknya Indonesia bisa belajar. Baik, lalu apakah menurut Anda ini bisa diimplementasikan dalam waktu dekat atau sebenarnya setelah ada langkah diplomasi ini akan dibutuhkan langkah-langkah berikutnya yang juga akan memakan waktu? Pertanyaan bagus sekali, Pak. Jadi seperti ini, kalau kita lihat sequence-nya begini, forum multilateral ada APEC, ada G20, ada banyak sekali, ada BRICS, ada macam-macam. Itu forum multilateral. Kemudian kita beranjak dari situ menjadi one on one antar negara. Jadi kesepakatan antara Indonesia dengan Brasil, Indonesia dengan Cina, Indonesia Amerika, Indonesia dengan EU. Ini adalah yang one on one. Baru kemudian implementasinya ada di swasta. Makanya Pak Presiden itu juga selalu menyempatkan bukan saja multilateral, juga bilateral, tetapi juga beliau hadir di forum-forum seperti yang tadi disebutkan, misalnya Indonesia Brazil Business Forum,
Misalnya waktu kemarin di Peru beliau juga hadir di APEC CEO Summit. Itu adalah forum di mana swasta yang datang. Kalau tadi misalnya di Brasil itu ada 43 CEO. Karena pada akhirnya implementasi dari transaksi adanya di swasta, dan ini yang kita sebagai pengusaha-pengusaha Indonesia ini yang harus kita kejar. Jadi framework sudah multilateral udah, one on one udah, antar negara bilateral udah. Ayo sekarang kita para pengusaha harus melaksanakannya. Baik, dan terkait dengan fokus program yaitu makan bergizi gratis, apakah menurut Apindo ini sudah tepat untuk dijadikan fokus bagi pertemuan-pertemuan internasional ini? Tepat, Mbak. Jadi kalau kita selama ini melihat di dalam negeri bahwa misalnya angka stunting 24% yang kita berusaha turunkan menjadi 14%, bahwa sebuah negara berdaulat itu tugas pertamanya adalah memberi makan kepada rakyatnya, satu. Tetapi hal ini bukan saja dirasakan oleh kita di Indonesia, tetapi banyak negara yang merasakan hal serupa, sehingga misalnya Brasil itu melakukan mencanangkan tiga hal sebagai agenda utama. Satu adalah pengentasan kelaparan, kedua pengentasan kemiskinan, dan ketiga pengentasan ketidaksetaraan. Jadi ini adalah ternyata sesuatu yang dirasakan banyak negara, sehingga kita bisa banyak menemukan teman-teman yang melakukan hal serupa yang mungkin sudah lebih awal, di mana kita bisa belajar, dan kita juga bisa mengumpulkan dana dari teman-teman di G20, dari negara-negara kaya di G20 untuk membiayai program-program ini. Baik, Apindo seoptimistis apa melihat bahwa program makan bergizi gratis ini bisa berhasil mendapatkan investasi dari forum-forum internasional tersebut? Investasi itu dua hal, Mbak. Jadi investasi itu ada investasi yang berbentuk uang, tapi kedua juga know-how, teknologi. Ini juga tidak kalah penting. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi, bagaimana kita bisa mendapatkan benih terbaik, bagaimana processing yang paling efisien. Ini adalah know-how yang kita harapkan bisa kita pelajari juga dari negara-negara mitra di APEC maupun G20. Baik, kalau memang saat ini adalah proses pembelajaran dan mendapatkan informasi dan juga investasi dari negara lain, apakah mungkin program ini bisa diimplementasikan di tahun depan? Kita mesti mulai, Mbak. Jadi tercapai atau tidak tercapai, kita akan melakukan upaya terbaik. Saya yakin pemerintah bersama-sama dengan swasta, dengan pengusaha akan melakukan hal itu. Apakah kita bisa capai tahun depan? Apakah kita bisa capai tahun berikutnya? Yang pasti kita harus melakukan upaya maksimum. Baik, tadi Bapak sampaikan investasi di dua hal. Yang pertama dari segi dana, yang kedua dari segi teknologi dan know-how begitu ya. Tapi bagaimana dari segi kesiapannya sendiri dari dalam negeri? Apalagi kita belum pernah mengalami program ini sebelumnya. Dari segi supply, seperti apa yang mungkin ada di benak pengusaha terkait dengan program ini? Sebetulnya kalau kita bilang nol sama sekali atau belum dilakukan sama sekali, sebetulnya tidak. Beberapa tahun terakhir ini kegiatan-kegiatan atau program-program anti stunting itu sudah cukup luas di Indonesia. Sekarang adalah bagaimana kita memasifkan hal ini. Dan saya rasa kesiapan kita sudah cukup baik. Memang nomor satu adalah infrastruktur, lahan dan sebagainya. Aturan-aturan yang digodok yang mempermudah untuk kita bisa membebaskan lahan, tidak ada sengketa, kita bisa mempunyai tenaga yang cukup, bagaimana aturan-aturan di lahan-lahan ini. Kalau kita lihat apakah kita sudah siap secara logistik, sudah beberapa tahun terakhir kan kita menyiapkan logistik. Jadi kalau dari segi itu kelihatannya kita cukup optimis, dan kita harus optimis, Mbak, bahwa program untuk mengatasi kekurangan makanan ini bisa diatasi. Baik.